Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus MGMP Matematika SMP Kota Serang, Bapak dan Ibu guru matematika SMP Kota Serang yang kami hormati. Ada beberapa agenda yang perlu kami sampaikan dari MGMP. Yang pertama yaitu kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari rekan kita perwakilan dari Kota Serang. Kita telah mendapatkan dua sebagai guru penggerak, yaitu Bu Ida Mariamah MPD dan Ibu Haja Om Romsi MPD. Dalam kesempatan hari ini, beliau punya kewajiban untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam aksi nyata dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Mohon izin Ibu dan Bapak, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dan Bu Ida nanti di sini bukan bermaksud kami menggurui, yaitu tuntutan mungkin ya, tuntutan dari tugas kami salah satunya sebagai calon guru penggerak, dan tentunya memang kami juga punya keinginan untuk berbagi sedikit ilmu yang kami dapat, mudah-mudahan bermanfaat, nah, khususnya untuk kami dan umumnya buat kita semua. Modul 14 intinya berbicara tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini kalau bisa harus menjadi budaya sekolah-sekolah yang ada di Kota Serang. Nah, seperti apa budaya positif itu? Kemudian ada apa saja di dalamnya? Kemudian bagaimana kita menerapkan budaya positif itu di sekolah, baik itu dalam pembelajaran ataupun penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita, mungkin akan kita bahas di sini. Kita mulai, apa sih yang melatar belakangi kita melakukan budaya positif ini? Jujur ya Ibu Bapak, kita jujur-jujuran dulu. Selama ini anak-anak mematuhi peraturan kita karena apa? Takut. Karena takut dihukum. Walaupun sebetulnya mereka tidak suka dihukum, tapi ada satu sisi dalam diri mereka juga, ada kebutuhan mereka juga yang akhirnya berbenturan dengan tata tertib tersebut. Itu yang menyebabkan terjadinya hukuman. Nah, apa tolak ukur dari budaya positif ini? Yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nanti akan dipaparkan secara jelas oleh Bu Ida. Yang pasti keyakinan kelas ini berbeda dengan tata tertib. Gitu. Gambarannya, kalau tata tertib itu satu arah dari sekolah ke siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, kesadaran yang dibentuk oleh siswa dan disepakati untuk dipatuhi secara bersama-sama. Jadi muncul dari diri mereka. Ya. Konsep utama dari modul budaya positif ada 7. Ya, bisa kita lihat. Pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat adanya perubahan paradigma. Tapi sekarang paradigma kita harus kita rubah. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan itu tidak bisa menuntut, tapi menuntun. Apa yang kita tuntun? Kita harus menebalkan kekuatan kodrat yang ada dalam diri siswa. Nah, sekarang kalau kita lihat pada saat upacara,
ya. Anak disiplin, disuruh sikap, disuruh istirahat. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin biasa, definisi disiplin. Nah, sekarang sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menciptakan disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Sebuah kondisi di mana anak memiliki disiplin diri. Jadi dianya punya disiplin diri. Apa maksudnya? Maksudnya mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, dan itu membuat orang berbuat. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita lihat berbagai profesi yang kita tekuni, ya, mulai dari profesi resmi, perkantoran, wira usaha, wira swasta, sampai mungkin, maaf ya, yang pemulung sekalipun, itu semata-mata untuk satu tujuan, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita lanjutkan ke motivasi perilaku. Kalau tadi kan kebutuhan, karena kebutuhan itu juga orang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita lihat motivasi itu dorongan yang timbul pada diri secara sadar ataupun tidak untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Yang tadi yang saya sampaikan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu dilakukan oleh sebagian besar putra-putri kita, siswa-siswa kita dalam mematuhi tata tertib. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti apa dong, gitu kan, cara menangani anak-anak kita dalam upaya menanamkan disiplin positif itu. Istilahnya adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi. Jadi ada prosesnya. Ya. Apa kondisi yang kita lakukan? Memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada tahapan-tahapannya restitusi itu, kemudian kalimat-kalimat pemantik apa yang harus kita berikan supaya akhirnya tergali atau termunculkan keyakinan dalam diri mereka. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ida. Apa ciri dari restitusi? Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Oke. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya di sini, kalau kita memberikan hukuman ataupun penghargaan, pada dasarnya itu dia tetap gagal. Ya, karena apa yang dia lakukan bukan muncul dari dirinya, tapi yang tadi berdasarkan motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, sekarang apa konsep disiplin yang identitasnya sukses? Ada 2, konsekuensi dan restitusi. Sebetulnya kalau kita lihat konsekuensi juga sudah bagus. Toh kita tidak menghukum. Misal ada anak tidak mengerjakan PR, hukuman kita suruh dia duduk di belakang mengerjakan dulu PR-nya, nanti dikumpulkan setelah selesai. Kan kita tetap berusaha untuk memberikan hal positif ke mereka. Kalau konsekuensi, jadi konsekuensi itu suatu perilaku yang kita kondisikan untuk penebusan pelanggaran atas kesepakatan yang pernah dibuat. Gitu. Kalau konsekuensi, jadi ada kesepakatan atau aturan dulu. Gitu. Nah, itu kalau konsekuensi. Nah, bagaimana kalau restitusi? Pertama, kita lihat murid jadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu tadi, anak keyakinan dirinya sudah kita timbulkan, kita munculkan, maka dia akan bersemangat untuk memperbaikinya. Tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, saya berdiri di depannya tadi seperti beliau utarakan.
kami melaksanakan salah satu tugas yang kami sudah lalui kurang lebih 2 bulan lebih. Alhamdulillah ada partner kebetulan sama-sama di matematika dengan Bu Hadiong. Jadi di sini hari ini kesempatan ini yaitu ada salah satu tugas menyebarkan modul 1 part. Jadi ternyata ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Kita sebagai seorang guru yang akan mengarah kepada program restitusi. Jadi restitusi itu membentuk karakter murid tanpa menghukum, tanpa paksaan, tanpa disiplin eksternal. Jadi posisi kita itu nanti akan terbaca selama ini sebagai apa kita posisi di sekolah, si penghukum. Ketika mengajar di kelas, tentu kita bukan hanya mengajar 2 kali 3, banyak sekali kejadian-kejadian di luar pembelajaran yang dilakukan oleh murid kita. Nah, posisi kita itu apakah pernah mengalami sebagai penghukum? Ya, pernah. Apakah pernah menjas sebagai pembuat rasa bersalah? Jadi ketika ada anak punya masalah, kalimat yang kita lontarkan itu memposisikan kita di mana? Yang kita supaya anak bisa dengan kenyataan anak yang susah mengerti. Membentukkan kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau manajer. Nah, di sini penghukum jelas kita pastilah merasakan sebagai penghukum dari lontaran kalimat kita kepada siswa. Sebagai pembuat rasa bersalah, spontan pasti pernah. Kamu kan begini, kenapa tidak mengerjakan PR itu di rumah? Nah, kalimat-kalimat seperti itu pastilah kita pernah melontarkan. Atau ketika menyelesaikan masalah, kita sebagai teman perlu pendekatan, apalagi kita mengajar di SMP yang puberitasnya sedang muncul, peralihan dari SD kepada SMP itu psikologis itu harus diperhatikan. Sesekali kalau saya pribadi, posisi kita sebagai teman harus sesekali ya, tinggal posisi kontrol kita sebagai teman dari kalimat lontaran yang kita utarakan. Ayo nak, nah, ayo itu jadi tidak formal, melalui pendekatan psikologis. Bagaimana sebagai pemantau? Jelas, pasti kita juga pernah sebagai pemantau. Jadi ketika ada anak salah, jangan langsung dijudge salah. Pantau dulu dari A sampai Z kronologisnya seperti apa. Dipantau dulu. Dan yang idealis dari modul ini, kita harus berada di posisi manajer, memanajeri siswa. Jadi ketika ada suatu kejadian atau kasus di sekolah, diusahakan katanya kita tuh harus memposisikan sebagai manajer. Lihat dulu kasusnya seperti apa, tanya dulu kebenarannya, dibantu mencarikan solusi, bukan menghukum. Itu gambaran sederhana dari seorang manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak memakai atribut seragam dengan lengkap ketika mengikuti upacara bendera hari Senin. Kita posisi di mana ketika kalimat yang lontarkan kita ke siswa, patuhi aturan sekolah, kamu berdiri, barisannya pisahkan, tak bersalah. Sebagai teman, nah tapi sebagai teman pun itu kurang positif. Tetapi saya sebagai posisi guru yang mengajar kelas 7, peralihan dari SD, saya masih karena untuk memujuk atau apa, merayu dulu masih. Sebagai pemantau, ini bagus tetapi kurang tegas karena solusinya belum terlihat. Dan yang idealis katanya sebagai seorang manajer. Nah, apa kesalahan kamu? Nah, kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini atau tidak? Biasanya kita harus di posisi sebagai manajer biar tidak ada hukuman. Diawali dari sini. Keyakinan kelas ini pun kalimat baru, ilmu baru yang kami dapat, saya pribadi dapat di kuliahan tidak ada, di pelatihan nasional, internasional atau apapun belum saya dapatkan. Keyakinan kelas itu bahasa sederhananya kesepakatan di kelas yang harus dilaksanakan, yang boleh dilakukan dan yang tidak, dan harus dihindari. Jadi kata Bu Haji tadi, kalau peraturan atau tata tertib itu searah dari pemangku kebijakan
itu ternyata tidak membentuk karakter yang baik. Maka dialihkan redaksinya menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibentuk dari anak untuk anak. Itu perbaikan juga untuk kita. Nah, di sini menggunakan tata tertib yang sudah disediakan di sekolah. Ada sekolah tertentu yang ditempel tata tertib kelas. Kita perbaiki sedikit-sedikit. Jadi di kelas A, B, C, D belum tentu sama. Poinnya, isinya harus apa, tidak boleh apa. Karena prosesnya itu dari anak disepakati. Itu yang harus dilaksanakan. Nah, tadi kenapa tidak boleh peraturan? Kalau peraturan itu dari guru atau dari kepala sekolah atau dari wakasek. Bagaimana langkahnya? Yang membuat jelas siswa, tentunya dengan bimbingan kita sebagai wali kelas atau kita sebagai guru mapel. Apa kesepakatannya? Kalau sebagai wali kelas nanti ada contoh. Kalau sebagai mapel mungkin kita ketika mengajar matematika di kelas A, si anak maunya seperti apa? Belum tentu sama dengan di B. Bu, saya kalau mengajar boleh minum. Kita jangan melarang. Kalau itu kemauan anak dan harus diikuti. Jadi begitu, tidak ada aturan baku. Jadi dilontarkan kepada anak maunya apa. Yang penting menurut mereka yang zaman dan ada masih di zona normal. Gitu. Merumuskan menjadi keyakinan kan banyak nih. Dari anak A, B, C, D banyak kan yang melontarkan pingin ini, pingin itu. Kita tampung sebagai wali kelas atau sebagai guru mapel. Setelah ditampung, dilihat, dikelompokkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian bukan hanya didiskusikan, dilontarkan, tetapi ditempel di kelas. Sehingga ketika ada kasus atau kejadian anak melanggar, nanti dilihat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati udah tahu. Jadi kamu salah, jangan. Kita tinggal ingatkan. Kita sudah sepakati. Benar salah yang sudah dilakukan itu. Tersal dibuat dalam kalimat positif ini. Poin 3 yang lebih penting. Kalau poin 1, 2 itu sudah biasa. Poin 3 dibuat dalam kalimat positif. Contoh, di kelas saya megang 7A. Udah sepakat di dalam kelas tidak boleh makan atau jajan dibawa ke dalam kelas. Kalau minum boleh. Jadi anak itu begini, apa kesepakatan? Bu, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu kalimat negatif. Gunakanlah kalimat positif. Cari persamaan kalimatnya. Oh, berarti yang kita sepakati kemarin mau makan di luar kelas. Jadi tadi tempel jelas harus menurut kesepakatan bersama. Nah, ini contoh-contoh penyusunan kegiatan kelas mengerjakan tugas. Jadi dibuat melalui diskusi dan curah pendapat bersama murid dan guru di kelas. Langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi lain setelah keyakinan kelas ditetapkan, pasti ada kejadian-kejadian di luar pembelajaran yang terjadi kepada siswa kita, entah itu siswa yang wali kelas kita ataupun yang lain. Maka ketika ada kejadian atau yang dilakukan oleh murid-murid kita, ini yang seharusnya kita sebagai guru langkahnya ini proses tahapan. Jadi ada nama istilah segitiga restitusi. Jadi cara penyelesaian masalah terhadap perilaku yang dilakukan anak, padahal mungkin anak iseng, tapi kan itu salah. Apa melanggar keyakinan yang sudah ditetapkan tadi, keyakinan kelas. Yang pertama langkahnya kita harus bisa memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jelas Bapak Ibu guru yang ada di sini kita renungkan. Ketika ada anak salah, contoh baik anak masuk kelas terlambat, guru udah menerangkan 30 menit anak masuk kelas, pasti spontan kita langsung menjas, gitu kan? Dan di depan yang lain itu pun masih yang saya lakukan. Tapi setelah mempelajari ini sedikit-sedikit saya rubah. Contoh validasi tindakan, kalimat yang harus kita lontarkan. Apakah benar telah melakukan kesalahan ini? Jadi validasi dulu, jangan salah, terlambat. Tanya dulu alasannya.
yang mungkin saja dia benar-benar lupa atau ada kejadian apa di rumah, kan kita nggak tahu sebelum berangkat ke sekolah. Terus dibalikan, bukan menyalahkan, tapi dibalikan kepada anak tersebut, yang kamu lakukan itu benar atau salah. Jadi kalimat itu yang harus dilontarkan, jangan menghukum langsung bahwa anak tersebut salah. Dan harus ada kalimat, apakah kamu menyesal? Jadi sampai anak itu mengakui, bukan kita langsung menyimpulkan bahwa kita menyalahkan anak. Menstabilkan identitas. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini mah acting, tugas juga. Jadi di sini ada anak yang iseng tadi ya, ngumpetin sepatu yang dicari. Saya mana? Sepatunya di belakang. Iseng lagi. Tidak tuh. Pasti ada ya Bapak Ibu semua. Pasti mama kalian. Mengadu. Sudah berbayar. Saya mulai dulu, saya kajian, saya tergabung. Nanti kajian akan mengambil Proses pemanggilan juga selamat siang, harusnya pribadi yang dari mata, empat mata aja. Kenapa ibu memanggil saya? Ibu mau bertanya, apakah ada alasan kenapa kajian melakukan hal tersebut? Ada bu. Jadi Bapak Ibu, harapan kami dalam penerapan program disiplin positif, guru kami memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Syukur-syukur bisa menjadi sebagai seorang manajer yang dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Adapun itu segala perihal yang dilakukan oleh murid, tetapan murid itu adalah anak-anak. Kita yang lebih tua yang harus lebih bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada, kita coba buka sesi diskusi ya. Diskusi bukan berarti kata siapa. Terima kasih Ibu Bapak, sekali lagi mohon maaf ya. Kami berdua sekali lagi bukan menggurui ya, kita coba saling sharing sedikit ilmu yang kami punya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.